Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan, nanti kembung bahaya. Oke, video kali ini seperti biasa masih terkait dengan sidang Pilpres ya, gugatan Pilpres di 2024. Banyak sekali cerita guys ya. Oke, kita langsung gas ke videonya. Begini nih jadinya, bila Tom and Jerry disatukan di dalam sebuah ruangan, maka riuh yang terjadi. Untung nggak berantakan. Refli Harun bertemu dengan Kodari, selesai sudah. Selesai sudah. Refli Harun mengajukan pertanyaan yang itu bukan substansi dari persoalan. Apa kira-kira ya guys ya? Dan Kodari menjawab pertanyaan Refli dengan sangat menyebalkan. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih saudara. Ini dia guys. Lucu sekali Refli ini. Emosi dia, naik darah lihat Kodari. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya aktivis. Saya aktivis. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya. Saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi agak gimana gitu? Agak berbeda sama Hasan Nasbi. Saya bertanya, tapi pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi ya, aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer ya, itu kan perusahaan saudara ya, perusahaan itu ya, perusahaan, bukan LSM kan? Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres dan dari mana sumber dananya atau dengan siapa pendonornya atau pendananya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum ya, sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya ya kan? Berat ya. Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Ya, pertanyaannya apa yang ini sudah terlalu personal ya? Begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab itu nggak apa-apa. Iya, baik Pak Refli. Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan I know. Dan Anda sudah melakukan itu. Sama-sama karena itu kita menghormati. Ya oke. Silakan. Saya Refli lewat hakim ya. Oke. Aduh. Saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga. Ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya. Istilahnya itu atau coding ya yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting. Bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat raw datanya. Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu. Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Berat-berat ini pertanyaannya, apalagi dari sahabat saya Refli Harun. Dari Pak Otto, tidak mudah untuk menerima tesis ini bahwa bansos tidak berpengaruh pada pilihan capres. Bagaimana dengan mengapa hal itu bisa berbeda dengan perasaan teman-teman ya, kira-kira begitu ya? Ya karena teman-teman tadi perasaan. Ya mungkin saya nggak menyebut imajinasi ya, perasaan lah. Sementara ini temuan. Yang kedua ini mungkin orang per orang, sementara ini kan sistematis dari sampel yang ditarik dengan metode ilmiah sehingga mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalaupun misalnya pakai terminologi perasaan, itu terminologi perasaan teman-teman pemohon, sementara temuan ini adalah perasaan rakyat Indonesia. Barangkali itu singkatnya. Kemudian yang kedua, bisakah jelaskan soal Sumbar dan Aceh, apa faktornya? Untuk objektifnya harus diadakan riset tersendiri di masing-masing provinsi itu. Karena sekali lagi yang kita punyai pada hari ini dan saya kutip pada hari ini adalah data riset nasional.
Itu gabungan dari responden di Sumatera Barat, di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan seterusnya. Jadi ini gabungan faktor nasional. Nah, pasti ada faktor-faktor yang khas atau bahkan mungkin urutannya berbeda atau variabelnya berbeda antar provinsi. Itu jawabannya. Kemudian Pak Rifai, hubungan kemenangan PDIP dengan Bansos. Saya punya pertanyaan sejenis untuk PDIP, untuk partai politik, pilihan partai politik, tetapi karena ini temanya soal capres, jadi saya tidak membawa datanya dan tidak sepenuhnya hafal juga. Tapi yang saya ingat itu sebetulnya kembali kepada variabel-variabel yang biasa ditemukan pada pilihan partai, misalnya faktor ketertarikan kepada tokoh, suka dengan tokohnya, kemudian kebiasaan, kemudian kadernya atau calegnya bagus, dan variabel-variabel lainnya, kurang lebih begitu. Nah, biasanya partai yang paling lengkap daya tariknya punya tokoh, punya caleg yang bagus, yang kuat, kemudian faktor sudah lama, jadi udah jadi kebiasaan untuk memilih partai tersebut, itu akan lebih unggul. Untuk Bang Refli, saya jawab yang sesuai dengan topik saja. Soal raw data siap diberikan apabila diminta oleh Majelis Hakim. Kemudian 03, ini topiknya di luar tema yang dimintakan oleh 02, oleh advokat 02 kepada saya, karena itu saya skip. Oke. Dipaksakan banget kan pertanyaan Refli Harun? Dan udah ketebak sih sebetulnya. Dari dulu loh, awal mula perseteruan Refli dengan Kodari itu karena dipertemukan di acara televisi. Refli tidak terima ketika Kodari diundang sebagai pengamat politik. Kenapa Anda diundang sebagai pengamat politik? Bukankah Anda mendukung 02? Kok salahkan saya? Salahkan yang undang, bukan saya. Saya diundang sebagai pengamat salahkan politik. Yang undang. Kok yang itu kemunafikan Refli Harun. Kenapa saya katakan kemunafikan? Karena yang berkedok ini banyak dari 01 pun. Faisal Assegaf, ketika diundang di acara televisi, apa labelnya? Kritikus politik. Ketika dicek, pendukung 01 kok. Dan masih banyak sekali lagi. Ya termasuk Kodari ini. Memang ketika diundang di acara-acara televisi, dia dilabeli sebagai pengamat, ya meskipun kecenderungan mendukung 02, dan orang sudah paham, saya pun paham, semua orang juga paham. Maksudnya gini, jadi jangan kemudian ngamuk terhadap yang bukan sebuah persoalan yang substansi. Itu biasa aja kok. Anda juga dari kalian banyak. Wah, apalagi di pendukung-pendukung 01 banyak yang memanipulasi nama. Banyak sekali. Ada yang gerakan rakyat. Gerakan rakyat menggugat. Di dalamnya pendukung-pendukung Anies Baswedan tuh kenapa nggak jujur? Kemarin ada konferensi pers. Rakyat. Di dalamnya Refli Harun dan kawan-kawan. Pendukung-pendukung Anies tuh kenapa nggak klaim atas nama rakyat? Udah aja katakan. Konsolidasi pendukung 01 yang akan kalah. Yang akan kalah. Kenapa nggak jujur? Gimana sih? Nggak terima dan gitu ya. Kodari tepat menjawab sesuai yang kemudian sangat substansi dibutuhkan, termasuk urusan apa itu tadi, coding itu ya. Dan siap dikasihkan ke majelis hakimnya. Ya kalau kemudian urusan anggaran dan lain sebagainya, harus dikasih juga. Ini pertanyaan yang memaksakan. Ini pertanyaan yang disandarkan bukan pada substansi persoalan, tetapi pada kebencian. Disandarkan pada emosi, disandarkan pada kemarahan dan lain sebagainya. Itu. Pokoknya Refli Harun ketika bertemu dengan Kodari, seketika
pengetahuan dia itu runtuh, yang hadir emosi, kebencian. Pengen bagaimana caranya meruntuhkan? Di dalam ruang persidangan, coba bayangkan. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang sama sekali nggak ada substansinya. Aneh-aneh aja. Tertawakan aja, memang mesti ditertawakan. Qadari itu memang jago di dalam menjawab kemarahan Refli Harun. Itu tambah jengkel tuh Refli. Dijawab pertanyaan beberapa menit, dijawab dengan beberapa detik gitu. Singkat, padat, dan jelas. Lanjutkanlah Bang Qadari. Biarkan mereka merengek-rengek. Mewek-mewek sekalian. Saya sebel kemunafikannya, Bos. Sebel banget kemunafikan Refli Harun dan kawan-kawannya. Seolah paling mewakili rakyat, seolah paling suci. Taek lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi emosi ya? Agak kurang terkontrol sih ya emosinya. Ya nggak tahu lah ya. Pokok itu hak mereka gitu. Harusnya sih ditekan gitu emosinya. Kalau misalnya emang mau marah-marah ya sebisa mungkin ditahan gitu, ditekan gitu. Ya jangan sampai kelihatan orang banyak gitu, harus profesional gitu harusnya ya. Dan aku suka banget hostnya yang pas di terakhir-terakhir itu. Ya kata-katanya guys ya. Aduh, menurut kalian gimana situasi di ruang sidang yang kita lihat ya, video singkatnya. Kalau menurut kalian gimana, coba ketik di kolom komentar. Dan menurut kalian Refli Harun itu seperti apa tadi ya sikapnya yang barusan kita lihat, mengajukan pertanyaan dengan sedikit agak emosi ya. Kalau menurut kalian gimana, coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!